Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 10 Juli, hari Minggu Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, salah satu ajaran terungkap dengan jelas dalam perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini bermula dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus. "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bagi masyarakat Israel kuno, hidup kekal dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, hidup kekal dihubungkan dengan kehidupan yang akan datang atau setelah kematian. Namun sejatinya hidup kekal itu ungkapan lain dari keselamatan. Dalam tradisi Alkitabiah, keselamatan itu bersifat relasional. Artinya, orang mengalami keselamatan jika relasinya selalu harmonis dan tidak kacau, baik terhadap diri sendiri, sesama, alam semesta, maupun Allah. Karena sifat yang relasional inilah, maka Yesus menyetujui pandangan
bahwa jalan untuk mencapai keselamatan adalah kasih. Sebab kasih itu sifatnya relasional, melibatkan kedua belah pihak, dengan mengasihi Allah dan sesama. Selanjutnya, Yesus mengajarkan secara lebih spesifik mengenai keselamatan yang tercipta dalam relasi dengan orang lain dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Inilah yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Ia merawat luka-luka, membawanya ke tempat penginapan, dan mengeluarkan uang dari tabungannya untuk membayar biaya pengobatan orang itu sampai sembuh. Belas kasih jelas menuntut pengorbanan. Ia tidak pernah berpikir bahwa orang di depannya ini musuhnya atau bukan, dari bangsa apa atau dari mana. Ia hanya melihat orang yang ada di hadapannya ini sebagai orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria ini menerapkan apa yang ada dalam sabda Tuhan hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan orang Samaria ini akan selalu menantang kita dengan pertanyaan, apakah kita sedang menjadi penonton tanpa belas kasih atas penderitaan orang lain di dunia? Atau sebaliknya, mengungkapkan belas kasih dalam perbuatan yang nyata? Sebagai pengikut Kristus, jawabannya sudah jelas, yaitu mempraktekkan belas kasih. Sebab belas kasih adalah jalan menuju keselamatan. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di tahta-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu bersihkan jiwaku, semoga Kau leburkan segala dosaku. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.